nama saya Anggistia Putri dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 4 dengan NIM 2331690102. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 manajemen bisnis untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Nesudalhar MK. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis sumber daya manusia dalam rumah sakit. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan. Tanpa sumber daya manusia atau SDM yang profesional dan dikelola dengan baik, pelayanan kesehatan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan biaya sumber daya manusia atau SDM menjadi hal yang sangat krusial dalam menjaga efisiensi dan efektivitas operasional dan juga mutu pelayanan kesehatan di dalam rumah sakit. Lalu saya akan menjelaskan tentang definisi dan juga latar belakang. Analisis sumber daya manusia atau SDM merupakan proses evaluasi terhadap semua biaya yang terkait dengan pengelolaan tenaga kerja, mulai dari saat perekrutan, proses pelatihan, penggajian, hingga pemantauan kinerja dan juga retensi karyawan atau pegawai rumah sakit. Di tengah banyaknya tantangan dunia kesehatan saat ini, seperti keterbatasan anggaran, peningkatan tuntunan masyarakat, dan juga dinamika regulasi, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang efisien, efektif, dan juga tepat sasaran menjadi kebutuhan yang sangat mutlak bagi rumah sakit. Maka dari itu, memahami apa saja komponen biaya sumber daya manusia atau SDM dan juga bagaimana menganalisisnya secara strategis merupakan bagian dari upaya membangun rumah sakit yang modern, transparan, dan juga berdaya saing yang sangat tinggi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen biaya dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, ada biaya rekrutmen dan juga seleksi. Biaya rekrutmen dan juga seleksi adalah biaya yang dikeluarkan pada saat tahap awal. Perekrutan sangat beragam, mencakup iklan lowongan pekerjaan, penggunaan jasa pihak ketiga, dan juga proses seleksi administrasi, wawancara, bahkan hingga orientasi awal tenaga kerja. Lalu yang kedua, biaya pelatihan dan juga pengembangan. Biaya pelatihan dan pengembangan investasi dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tidak hanya berdampak pada peningkatan kompetensi, namun juga meningkatkan loyalitas dan juga motivasi kerja pegawai. Pelatihan ini dapat diberikan dengan berupa workshop, seminar, pelatihan teknis, maupun pelatihan non-teknis bagi pegawai dan juga karyawan rumah sakit. Lalu yang ketiga ada biaya kompensasi. Biaya kompensasi ini meliputi gaji dan juga tunjangan kompensasi yang berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan risiko, insentif kinerja pegawai, dan juga fasilitas seperti asuransi kesehatan, BPJS, dan juga dana pensiun. Analisis terhadap struktur kompensasi harus mempertimbangkan hal-hal keadilan internal dan juga daya saing eksternal.
Lalu yang keempat ada biaya manajemen kinerja. Penilaian kinerja merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan dengan produktivitas pegawai rumah sakit. Biaya dalam proses ini mencakup pengembangan sistem evaluasi, pelatihan manajer, serta pelaksanaan uji kompetensi secara berkala. Lalu yang kelima ada biaya kepatuhan regulasi rumah sakit. Rumah sakit wajib memastikan bahwa seluruh proses dan juga seluruh proses kebijakan SDM atau sumber daya manusia sejalan dengan peraturan ketenagakerjaannya. Biaya ini dapat meliputi audit internal rumah sakit, pelatihan perundang-undangan, dan juga konsultasi hukum. Lalu yang keenam ada biaya teknologi informasi sumber daya manusia. Biaya teknologi informasi sumber daya manusia meliputi penerapan sistem manajemen berbasis teknologi seperti HRIS, payroll system, sistem absensi digital, dan juga lain-lain. Hal ini sangat membantu dalam pengelolaan data SDM atau sumber daya manusia yang akurat dan juga real time. Lalu yang ketujuh ada biaya turnover karyawan. Turnover karyawan yaitu tingginya angka keluar masuk karyawan yang dapat menyebabkan biaya tersembunyi yang tidak sedikit. Mulai dari hilangnya produktivitas, biaya perekrutan ulang, hingga penyesuaian kerja bagi staf baru. Lalu, mengapa analisis ini penting bagi rumah sakit? Dalam lingkungan rumah sakit yang sangat dinamis, pengambilan keputusan harus berdasarkan data analisis yang tepat. Berikut ini adalah mengapa analisis biaya SDM sangat penting. Yang pertama, optimalisasi sumber daya rumah sakit dapat mengetahui apakah distribusi tenaga kerja telah sesuai dengan kebutuhan operasional atau belum, sehingga SDM dapat menghindari overstaffing maupun understaffing. Lalu yang kedua, efisiensi anggaran dengan mengetahui detail pengeluaran. Manajemen dapat memangkas biaya yang tidak memberikan dampak signifikan dan juga mengalokasikan biaya kembali ke area yang lebih diprioritaskan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat. Data analisis biaya sumber daya manusia atau SDM dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan insentif, promosi jabatan, maupun redistribusi beban kerja. Lalu, yang keempat, tujuannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Investasi yang tepat dalam pengembangan staf dan juga lingkungan kerja yang sehat dapat berdampak langsung pada kinerja tenaga kesehatan. Yang kelima, dapat menghindari risiko hukum. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dapat menimbulkan sanksi hukum dan dapat merusak reputasi institusi rumah sakit. Lalu, apa tujuan analisis biaya pengelolaan sumber daya manusia atau SDM? Tujuan utama dari analisis SDM adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga keberlanjutan strategi manajemen tenaga kerja. Secara rinci, tujuannya meliputi yang pertama, mengoptimalkan distribusi dan juga jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan layanan. Lalu yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui pendekatan berbasis data. Yang keempat, menjaga keberlanjutan finansial rumah sakit. Yang kelima, menjamin kepatuhan hukum dan juga regulasi tenaga kerja. Yang keenam, menyusun proyeksi perencanaan sumber daya manusia atau SDM
untuk masa depan secara lebih akurat dan juga terpercaya. Lalu, apa saja tantangan dan juga masalah umum dalam ketenagaan dalam pelaksanaannya? Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM juga menghadapi berbagai tantangan dan juga hambatan. Berikut saya akan menjelaskan tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh SDM. Yang pertama ada mangkir atau absen tinggi akibat jarak tempat tinggal ataupun kondisi kesehatan, juga ketidakpuasan kerja pegawai terhadap lingkungan pekerjaan. Lalu yang kedua, turnover karyawan yang tinggi. Hal ini umumnya disebabkan oleh beban kerja yang berat, kurangnya penghargaan yang diterima pegawai, atau ketidaksesuaian job. Lalu yang kedua ada deskripsi. Kejenuhan atau burnout. Burnout dapat mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan, sehingga dapat menurunkan kualitas pelayanan serta meningkatnya risiko kesalahan kerja yang dilakukan pada saat pegawai bekerja. Lalu ada kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam sistem penjadwalan ataupun ketidakakuratan dalam peramalan kebutuhan tenaga kesehatan. Lalu, strategi dan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, rumah sakit dapat menerapkan beberapa strategi yang dapat dilaksanakan. Yang pertama, perencanaan SDM atau sumber daya manusia berbasis beban kerja dan juga klasifikasi pasien. Lalu yang kedua, penjadwalan kerja yang fleksibel dan adil. Yang ketiga, peningkatan program orientasi dan juga pelatihan karyawan baru. Yang keempat, insentif berbasis kinerja dan juga penghargaan loyalitas bagi pegawai rumah sakit. Yang kelima, penerapan teknologi digital untuk pencatatan kehadiran dan juga penilaian kinerja. Demikian pemaparan saya tentang analisis biaya pengelolaan sumber daya manusia di rumah sakit. SDM yang terkelola dengan baik adalah fondasi dari layanan kesehatan yang bermutu tinggi. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia atau SDM yang baik harus ditunjang atau didukung oleh perencanaan biaya yang tepat, terukur, dan juga terstruktur dengan baik. Dengan melakukan analisis biaya secara menyeluruh, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi operasional dan juga menjaga stabilitas keuangan, serta dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Semoga video ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi praktisi, mahasiswa, dan juga pengelola institusi kesehatan. Demikian video ini saya buat sebagai penugasan ujian akhir semester atau UAS mata kuliah manajemen bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Nur Sudelhar MK. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.